Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang objek terdistribusi pada sebuah perusahaan. Perkenalkan, nama saya adalah Vince Dormidaya Penggolam dengan NIM 202400402666. Perkenalkan, nama saya Siti Septiani dengan NIM 202400400265. Perkenalkan, nama saya Widya Hibor dengan NIM 202400400250. dan saya Artia Hisra Mirabella dan NIM saya 202400400263. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian objek terdistribusi. Objek terdistribusi adalah objek dalam sistem komputer yang dapat berinteraksi dan saling berkomunikasi meskipun berada di komputer yang berbeda dalam jaringan. Tujuannya agar pengguna dapat mengakses sumber daya atau layanan tanpa perlu tahu lokasi fisiknya. Setiap objek memiliki identitas, state atau keadaan, dan behavior atau perilaku yang bisa diakses dari jarak jauh. Lalu ada cara kerja objek terdistribusi. Cara kerja sistem objek terdistribusi melibatkan komunikasi antar komponen yang menggunakan jaringan. Yang pertama, klien atau pemanggil, pengirim permintaan request ke objek yang ada di lokasi lain. Yang kedua ada stub atau proxy, bertugas meneruskan permintaan dari klien ke server tanpa klien tahu lokasi sebenarnya. Lalu yang ketiga, objek request broker atau ORB, menjadi penghubung atau middleware yang mengatur komunikasi antar objek klien dan objek server. Lalu yang keempat, server objek atau penyedia layanan, menjalankan proses atau metode yang diminta lalu mengirim hasilnya kembali ke klien. Alur singkatnya adalah klien menuju ke proxy, lalu ke ORB, dan server objek dikirim kembali ke Komponen utama sistem objek terdistribusi. Client objek. Pengertian client objek adalah objek yang meminta layanan service dari objek lain yang berada di sistem terdistribusi. Ia berperan sebagai peminta layanan request dalam komunikasi antar objek. Fungsi utamanya mengirim permintaan ke server objek untuk menjalankan suatu metode yang menerima hasil dari server objek. Tidak perlu tahu di mana objek service berada, cukup tahu antara muka yang disediakan. Analoginya, bayangkan kamu klien memesan makanan lewat aplikasi. Kamu tidak perlu tahu di mana dapur restoran itu berada. Kamu hanya tahu menunya dan memesan lewat aplikasi. Masuk ke service object. Pengertian service object adalah objek yang menyediakan layanan service bagi klien. Ia berperan sebagai penyedia layanan provider dalam sistem terdistribusi. Fungsi utama menerima permintaan dari klien objek, memproses permintaan tersebut, menjalankan metode atau fungsinya. Mengirim hasil balik ke klien objek. Analoginya, restoran yang kamu pesan tadi adalah server. Ia menerima pesanan, request, memasak, lalu mengirim. Saya akan menjelaskan tentang penerapan dalam dunia perusahaan, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perbankan digital. Data nasabah rekening dan transaksi berada di server yang berbeda. Sistem pusat memanggil objek terdistribusi untuk memproses transaksi real time. Yang kedua, ada Kompleks Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Objek seperti produk, pengguna, dan pembayaran tersebar di berbagai server. Tiap layanan bekerja secara independen tapi tetap saling terhubung. Yang terakhir ada perusahaan logistik, JNE, cepat, dan lain-lain. Data pengiriman dan pelacakan tersebar di berbagai kota. Sistem pusat dapat memantau semua objek pengiriman secara langsung. Yang terakhir ada kelebihan objek terdistribusi, yaitu skalabilitas tinggi, mudah diperluas, toleransi terhadap kesalahan, fault tolerance. Yang selanjutnya ada
transparansi lokasi objek bisa di mana saja. Dan yang terakhir ada peningkatan kinerja dengan pembagian beban kerja. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan tantangan, kompleksitas sistem peningkat, masalah latensi jaringan, sulit melakukan debugging, risiko keamanan data antar node. Kesimpulan, objek terdistribusi memungkinkan berbagai layanan di perusahaan bekerja bersama meskipun dijalankan di lokasi berbeda. Dengan arsitektur ini, perusahaan bisa mencapai efisien, skalabilitas, dan reliabilitas tinggi, namun tetap perlu manajemen sistem dan keamanan yang Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.